Ya, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa tanggapan dari elemen masyarakat dan juga beberapa pengamat, kita langsung saja terhubung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Halo. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Fajrul. Baik, selamat pagi. Apa kabar? Iya, baik Mas Fajrul. Sebagai aktivis anti korupsi, seperti apa tanggapan Anda, Mas, ini terhadap penetapan Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen? Iya, sebagai jubir Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi atau Kompak masih juga bersama para akademisi, intelektual begitu, dan juga buat saya pemerintah juga sebenarnya dalam satu posisi kita tetap berada dalam titik yang tidak pernah berubah, yaitu melakukan upaya agar Indonesia bebas dari korupsi begitu ya, karena Indonesia kan darurat korupsi. Dan kedua, kita tetap membela lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dan apabila ada orang-orangnya gitu ya, siapapun baik komisioner atau pegawainya atau siapapun yang diduga atau patut diduga terkena kasus-kasus tertentu baik berbau pidana atau perdata, itu hendaknya diselesaikan sebagai problem pribadi. Anda melihatnya ini masalahnya sepele nggak sebenarnya, Mas Fajrul? Kasus pidana sama saja antara sepele dan tidak sepele, tapi menjadi tidak sepele karena misalnya dikaitkan dengan satu momentum yang kami sebut kriminalisasi terhadap lembaga ya. Yang kami ingin lepaskan adalah supaya kriminalisasi terhadap lembaga itu tidak dikaitkan kepada persoalan pribadi. Sama seperti imbauan kami juga kepada Komjen Diki kan, beliau terkena sebagai pribadi bukan sebagai lembaga kepolisian. Jadi kita sebagai orang yang subjek hukum begitu di Indonesia harus yakin betul problem-problem hukum itu bisa terkena kepada siapapun, dan hendaknya apabila kita terkait dengan lembaga tidak dikaitkan dengan lembaga. Dan kasus pribadi kan bisa diselesaikan misalnya seperti itu, tapi karena momentumnya tampaknya ingin menghabisi KPK, nah makanya kami turun, LSM turun, akademisi turun, kemudian juga intelektual, dan kemudian kami juga berharap pemerintah, makanya misalnya Pak Jokowi kan membuat tim 9 yang diketuai oleh Pak Safi Ma'arif, itu adalah upaya-upaya untuk mempertahankan lembaga KPK dan mempertahankan ide membersihkan Indonesia dari korupsi, karena Indonesia memang sedang mengalami darurat korupsi. Bagaimana Anda, Mas Fajrul, kalau boleh saya potong, bagaimana Anda membuat satu konklusi mungkin ya, antara kaitannya dengan hari ini KPK sebenarnya setelah kemarin putusan pra-peradilan itu kan akan menggugat kembali putusan Hakim Sarpin ke KY. Nah, Anda bagaimana melihat ini, kemudian ada penetapan ini? Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman dan juga akhirnya mengusulkan kepada KPK, oke, kita ikuti saja prosedur hukum yang ada, yaitu ada peluang untuk peninjauan kembali terhadap keputusan Hakim Sarpin. Memang ini mengejutkan buat kita kan, karena tadinya kita berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa pra peradilan memakai pasal 77 itu pasti tidak akan lolos, karena itu tidak pra peradilan yang ada sekarang itu tidak dimungkinkan untuk misalnya memutuskan mengenai sah atau tidaknya seseorang menjadi tersangka. Itu tidak pernah ada, bahkan pernyataan itu juga langsung sebelum dilakukan oleh kepolisian. Saya masih ingat tuh dulu kasus Bibit dan Chandra, ketika ada upaya untuk melakukan pra peradilan, pihak kepolisian mengatakan oh tidak ada, pra peradilan itu tidak untuk menggugat mengenai sah atau tidaknya Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Tapi lucunya hari ini, kemarin paling tidak, itu malah dipakai dan lolos begitu ya. Jadi ini sebuah problem hukum yang baru, makanya kami menyarankan oke, kita hormati aja prosedur hukum yang ada, kita hormati saja, lalu kemudian mudah-mudahan ini bisa di MA nanti ada satu keputusan dalam peninjauan kembali yang menguntungkan buat lembaga KPK. Saya pikir KPK sudah menghormati itu. Bahkan Pak Bambang Wijoyanto juga menghormati itu kan. Makanya beliau mengatakan, saya ingin mengundurkan diri karena saya sudah ditetapkan sebagai tersangka, misalnya seperti itu. Jadi biasa saja menurut saya, ini kita harus lihat apabila ada prosedur hukum yang masih bisa dilewati, mari kita ikuti di sana. Lalu kemudian kalau kami turun membela KPK, baik akademisi, intelektual, LSM, atau pemerintah membuat tim 9, itu dalam rangka
dua hal saja, yaitu menyelamatkan lembaga KPK, dan yang kedua, yang paling penting, ide agar Indonesia bersih dari korupsi. Jadi itu saja. Ya, Mas Fajrul. Pribadi yang terkena, oke, biarkan diselesaikan melalui lembaga penegak hukum bersama pengacara, misalnya seperti itu. Ya, Mas Fajrul, 4 pimpinan KPK ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Betul. apakah ini mungkin ada sidang-sidang pra-peradilan lainnya? Ada 4 sidang pra-peradilan misalnya? Dan sangat dengan kasus yang ditetapkan oleh Pak Sarpin menjadi terbuka sekarang kemungkinan kan, semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka di seluruh Indonesia oleh polisi maupun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu bisa memanfaatkan pasal 77, yaitu lembaga pra-peradilan itu tadinya itu secara akademis dan secara praktis dianggap tidak mungkin. Tapi ternyata terbuka, makanya saya dengar misalnya Surya Dharma Ali mau memanfaatkan itu, mungkin juga nanti Jero Wasik atau Sudan Batugana, tapi kemudian juga yang di kepolisian di seluruh Indonesia, mereka yang ditetapkan tersangka juga bisa menggunakan itu dengan adanya putusan dari Hakim Sarpin kemarin. Jadi terbuka peluang, ternyata pra-peradilan bisa menguji sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang tadinya tertutup dan dianggap tidak mungkin. Karena pasal 77 itu lebih menunjuk kepada administrasi saja, misalnya penangkapan, penahanan, penyidikan, misalnya begitu. Ya, jadi ini menarik. Walaupun nanti KPK akan mengujinya kembali ke MA melalui peluang peninjauan kembali, begitu PK. Ya. Iya, tanggal 20 Februari ini nanti kan Pak Abraham Samad akan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan ya. Betul. Nah, Kalau bagaimana? Kalau kita mengikuti Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, pasal 32 jelas dinyatakan apabila sudah menjadi tersangka, pimpinan KPK akan diberhentikan sementara. Dan pemberhentian sementaranya itu menurut pasal 3-nya, ayat 3-nya, yaitu melalui surat dari Presiden. Jadi mereka diberhentikan sementara. Nah, kalau 4-4-nya berarti kan habis ya. Jadi bagaimana lembaga KPK? Dan ada di peluang, misalnya ada PLT, bisa saja Presiden melakukan PLT. Dulu kan ketika kasus Bibit Chandra, lalu ada PLT kan, Pak Tumpah Hatorangan menurut saya. Jadi masih dimungkinkan, jadi tidak kiamat. Jadi lembaga KPK selamat, ide untuk membersihkan Indonesia dari korupsi tetap selamat. Jadi itu yang harus kita selamatkan. Kalau misalnya orang-orangnya menghadapi masalah, biarkan mereka selesaikan. Nanti saya yakin betul misalnya seperti Bambang Wijayanto, apabila dia lolos dari kasus di kepolisian, dia akan kembali dan akan menjadi lebih kuat lagi dalam memimpin KPK. Tapi isu ini menjadi panas sebenarnya karena respon dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya dari pihak lembaga KPK sendiri, karyawan-karyawan KPK ini kan diisukan akan mundur setengahnya begitu kan, apabila Mestinya 4 pimpinannya ditersangkakan. Mestinya menurut saya sih teman-teman di KPK juga mesti lebih realistis, lebih rasional, karena ini ujian buat KPK ini memang dahsyat dan luar biasa. Ini pertama kali karena semuanya terkena, tetapi yakinlah, saya ingin meyakinkan pada teman-teman itu, kita hadapi saja ini. Apabila semuanya ini ternyata hanya kriminalisasi atau juga upaya untuk menghancurkan KPK, insya Allah mereka lolos dari upaya-upaya menjadi tersangka atau terdakwa atau yang lain-lain, nanti mereka kembali akan lebih kuat lagi buat KPK. Ini semacam surut saja, situasi yang sangat surut biasa saja dalam perkembangan sebuah upaya pemberantasan korupsi. Ini biasa banget. Tetapi tetaplah yakin akademisi, intelektual, LSM, masyarakat dan juga pemerintah semuanya berada di belakang KPK dalam upaya menyelamatkan lembaga ini untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. Jadi tidak perlu terlalu reaksioner, tidak perlu terlalu pesimis, tidak perlu terlalu membuat situasinya menjadi buruk, tetapi tetap optimis, tetap realistis, tetap rasional, dan kita insya Allah bersama-sama bisa keluar dari ujian yang sangat berat, memang sangat berat, saya bisa merasakan. Ya, Mas Fajrul, ini kan ada satu rencana dari Menkumham, Yasona Laoly, katanya akan menerbitkan Perpu pengganti undang-undang apabila nanti ternyata keempat pimpinan KPK ini ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Anda merespon hal tersebut? Tidak ada masalah sebenarnya. Apabila, karena kan juga menurut Undang-Undang 2002 tentang KPK itu, mereka kan cuma diberhentikan sementara. Jadi kalau ternyata dalam perkaranya mereka ternyata tidak, mereka lolos, toh mereka kembali lagi.
nggak ada masalah sebenarnya, sama sekali tidak ada masalah. Jadi tidak diberhentikan mereka ini, cuma mereka sedang dikriminalisasi atau dalam tanda petik mereka mengalami masalah yang dikaitkan dengan problem pidana. Mudah-mudahan mereka lolos dari sana. Setelah lolos, karena diberhentikan sementara, mereka akan kembali lebih kuat lagi dalam memimpin KPK. Ya, tadi soal PLT Mas Fajrul. Ya. PLT nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nanti mudah-mudahan, nah ini yang akademisi intelektual atau LSM bisa menyusulkan siapa sih yang cocok menjadi PLT misalnya. Prosesnya seperti apa idealnya, Mas? Yang idealnya kan dulu kan orang yang pernah di KPK. Dulu misalnya kalau waktu kasus Bibit dan Chandra, kan yang dikeluarkan adalah nama Pak Tumpak Hatorangan kan? Karena sebelumnya pernah ada di sana. Itu memang cara yang mudah menurut saya dan juga masuk akal. Ambil saja orang-orang yang dulu sebagai PLT, ambil saja orang-orang yang dulu pernah menjadi pimpinan KPK dan ternyata lolos bersih begitulah ya. Karena juga sifatnya kan sementara. Sambil kemudian yang sekarang mengalami masalah, menghadapi masalahnya, lalu mereka akan kembali lagi nanti menggantikan pimpinan yang ada. Biasa saja. Jadi tidak perlu terlalu reaktif, tidak perlu terlalu pesimis sama situasi ini. Perlu tidak Presiden Jokowi turun tangan untuk hal ini, Mas Fajrul? Ini kan salah satu upaya turun tangan kan, misalnya dengan membuat tim 9, kemudian upaya turun tangan misalnya kalau misalnya nanti apa yang tadi dikatakan soal keterlibatan Menkumham gitu ya, itu kan upaya turun tangan. Toh nanti PLT juga tanda tangan dari Presiden kan, misalnya seperti itu. Jadi lebih baik menurut saya semuanya dilihat dalam kerangka hukum saja. Sepanjang dalam kerangka hukum, sepanjang ada prosedurnya, kita ikuti aja. Sama seperti KPK juga kalau misalnya mengatakan kepada pihak yang terkena kasus ya, oke, kita ikuti saja pengadilan di Tipikor. Kalau nanti kalah di Tipikor bisa naik di banding. Nanti kalau kalah banding bisa naik kasasi. Kalau kalah kasasi bisa naik ke PK. Bahkan PK itu pun bisa berkali-kali kan. Jadi kita ikutin aja prosedur hukumnya. Makanya saya senang sekali KPK mengatakan dalam kasus Sarpin kemarin, Hakim Sarpin, mereka berencana akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Buat saya itu bagus banget. Ya, tapi pun misalnya kita belajar gitu kan ya. Ya, misalkan nanti dikabulkan oleh gugatan KPK tersebut di MA misalnya. Tapi jika tidak ada 4 pimpinan, lantas akan seperti apa? Apakah ya, itu kan PLT kan dimungkinkan oleh undang-undang juga. Ya, penunjukan PLT ini berapa lama sih, Mas? Kalau dalam kasus Bibit dan Chandra dulu cepat banget tuh. Karena dianggap situasinya mendesak, lalu kemudian tidak berapa lama, lalu kemudian Pak Tumpak Hatorangan menjadi PLT. Terus kemudian setelah kasus itu selesai, Pak Tumpak kemudian mengundurkan diri. Ya. Kemudian pimpinan KPK kembali yang sebelumnya. Padahal waktu itu Bibit dan Chandra sempat ditahan loh, 4 hari 5 malam. Kita review kembali ya untuk kasus Samad yang pemalsuan dokumen ini, kan ada 3 kasus Abraham Samad. Nah, ini mulai dari tanggal 5 Februari, Mas, sudah dimulai pemeriksaan ini. Nah, kalau Anda melihat apakah kemudian proses yang berjalan ini benar-benar berjalan dengan sesuai prosedur atau seperti apa, Mas? Bahwa ada momentumnya, kita juga mungkin masyarakat awam bisa bertanya-tanya. Jangankan awamnya, akademisi yang intelektual aja tanya-tanya, cepat sekali ya kasus ini ya. Misalnya kasus misalnya Pak Pandu itu dulu sejak tahun 2008 tidak pernah dimasalahkan, tidak pernah diutak-atik, tiba-tiba baru dilaporkan 2 hari jadi gitu saya. Kemudian kasusnya Pak Zulkarnain juga begitu, kasusnya Pak Samad, kemudian kasusnya Pak BW, cepat sekali ya. Saya sih senang saja, artinya Polri sekarang bisa bekerja cepat ya dalam menangani setiap aduan perkara. Ini sebuah prestasi juga mungkin bisa dikatakan begitu yang dilakukan. Tapi sepanjang mereka bisa membuktikan, nggak ada masalah buat saya. Ini problem hukum biasa saja. Setiap orang di Indonesia 250 juta ini bisa terkena problem yang serupa. Nah, kita hadapi dengan melalui prosedur-prosedur hukum yang serupa. Jadi tidak perlu kaget gitulah ya, bahwa kita bisa terkena kasus ini, bahwa nanti ada sisi politiknya, ada upaya yang kita anggap semacam kriminalisasi, bahkan dari pihak polisi juga mengatakan mereka juga dikriminalisasi, itu bisa saja. Tetapi upaya untuk membuat ini menjadi netral secara hukum, kita ikuti aja semua peraturan perundang-undangan, kita ikuti saja semua prosedur hukum yang ada. Saya pikir di titik itu kita menjadi lebih realistis, menjadi lebih rasional dan tidak reaktif menghadapi situasi ini. Ya memang
kalau untuk saya yakin betul ya, kalau orang-orang ini kemudian seperti BW, Samad atau yang lain-lain lolos dari semua kasus ini, mereka kembali ke KPK, mereka akan menjadi lebih kuat dalam memimpin KPK lagi. Iya, baik Mas Fajrul, mungkin kalau untuk membicarakan tentang impunitas ini kan sedikit bukan sesuatu yang prosedural ya, tapi sebenarnya ada nggak satu saran dari Anda ataupun juga dari aktivis gerakan anti korupsi sendiri bahwa pimpinan-pimpinan KPK ini seharusnya memang harus dipilah gitu, apa yang kriminal yang bisa menjerat mereka, apa yang tidak bisa menjerat mereka dan menghalangi tugas mereka? Ada diskusi di antara teman-teman, saya mengikuti begitu ya, ada upaya untuk mendorong misalnya impunitas terhadap pimpinan KPK sepanjang mereka menjabat. Bahkan ada yang ingin memperluas, bukan hanya terhadap pimpinan KPK, tetapi juga terhadap orang-orang yang menjadi pegawai di sana. Sepanjang mereka menjabat, begitu, mereka tidak terkena dianggap diimpunitas dari kasus-kasus hukum. Ini juga menjadi perdebatan yang sangat keras karena mereka mengatakan, loh kasus apa saja, jangan-jangan nanti ada komisioner yang membunuh gitu, masa nggak boleh disidang misalnya begitu kan ya. Itu juga menjadi masalah, ataukah nanti dilepaskan dari kasusnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngikutin, impunitas itu kan sebenarnya dalam titik tertentu kan terjadi. Contoh, kalau DPR dulu kalau mau diperiksa harus izin siapa? Presiden kan? Itu sebenarnya contoh impunitas tuh. Jadi sepanjang tidak ada izin dari presiden maka mereka tidak bisa diperiksa misalnya kayak begitu. Tapi sekarang kan sudah diubah begitu. Jadi ada sejumlah contoh-contoh impunitas yang sebenarnya bisa dipakai. Cuma memang ini bisa menjadi diskusi publik yang sangat menarik dan ulur tariknya luar biasa. Makanya cara yang paling jalan jangka pendek aja udahlah, kita ikuti aja prosedur hukum yang ada sambil kita merancang ke depan seperti apa. Misalnya saya ya, dalam kasus Pak Sarpin ini, saya kemudian dengan teman-teman berpikir, ini kan yang dulu oleh ahli-ahli hukum pidana dinyatakan bagusnya ada Perpu, peraturan pengganti undang-undang atau rancangan undang-undang atau undang-undang tentang pra-peradilan yang diperluas supaya semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka bisa menguji sah atau tidaknya mereka jadi tersangka. Ternyata didahului oleh Hakim Sarpin nih. Dia menerobos, dia menerobos yang selama ini dianggap sebagai halangan, itu pasal 77 itu. Nah ini sebenarnya buat kita kan jadi wah ini sebenarnya terbuka matanya ya. Bahwa kemungkinan untuk memperadilankan kasus-kasus itu ada. Tetapi sebenarnya kan kita juga jadi bertanya-tanya, bukannya tidak bisa dengan pasal 77 itu? Makanya kan ada pernyataan, Hakim Sarpin menyeleweng dari undang-undang, Hakim Sarpin melanggar undang-undang, ya kan? Ada pernyataan karena memang debat mengenai pra-peradilan pasal 77 itu lama sekali dan bukunya itu banyak sekali beredar di pasar. Semacam usulan agar Pak SBY, Pak Jokowi itu membuat Perpu peradilan yang diperluas itu, tapi ternyata belum dibuat, sudah dijalankan oleh Hakim Sarpin. Dan cuma saya menjadi bertanya-tanya, apakah putusan ini akan lolos di Mahkamah Agung? Karena sejumlah mantan hakim Mahkamah Agung sudah menyatakan, wah itu menyeleweng putusan itu katanya. Putusan itu melanggar undang-undang, melanggar pasal 77. Tapi pelajaran terpentingnya adalah, wah Pak Jokowi pasti berpikir keras untuk membuat RUU pra-peradilan yang diperluas atau Perpu pra-peradilan yang diperluas. Semua orang bisa memanfaatkannya. Ya baik, terima kasih Mas Fajrul Rahman. Kita harapkan saja hukum. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak. Iya, kita harapkan saja hukum bisa berimbang.